Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiy al-karim wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Suara Perak Jaya, tentunya majelis taklim kita di Masjid Mujahidin ini, kita masih bersama dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit memukaddimai tentang saksi atau Umar, pribadi Umar, lalu bagaimana awal beliau masuk Islam, bahwa Islamnya Umar ini memang merupakan salah satu pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena berkat permintaan dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana secara khusus Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ayyidil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, Abil Hakam ibn Hisham atau Amr ibn Hisham dan Umar ibn Khattab. Ya Allah, kuatkan iman Islam kita ini, atau ayyid ini muayyid, penopang, ya, beri topangan dalam agama kita ini, beri sandaran dalam agama kita ini. Orang yang akan mengokohkan Islam ini di antara dua Umar, di antara dua orang yang kau cintai, antara Amr bin Hisham dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kemudian kita sudah kenal bagaimana muqaddimah Umar, awal Umar ketika ingin mengenal Islam ini, ma'asyiral muslimin, dengan pedang yang sudah siap untuk menghunus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di tengah jalan kemudian ditegur oleh sahabat-sahabatnya, "Ma baluka ya Umar?" Ada apa itu ya Umar? Semangat-semangat ingin membunuh Muhammad. Tuh lihat tuh saudaramu juga sekarang sudah bergabung dengan agama Muhammad. Umar kaget dan ditunjukkan oleh sahabat-sahabatnya apa yang terjadi kepada saudara perempuan Umar radhiyallahu anha, yaitu Fatimah bint Al-Khattab, yang pada waktu itu sudah dinikahi oleh Sa'id bin Zaid, dan dua-duanya pada waktu itu sedang membaca Al-Quranul Karim. Umar dengan semangatnya, dengan ketegarannya, berbalik dia dari tadinya ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ingin mencoba untuk kemudian membunuh ipar dan saudari-saudarinya ini, Fatimah bint Al-Khattab. Dia sekali lagi, ini sudah karunia dari Allah,
hidayah dari Allah, dan berkat juga doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar begitu ingin masuk ke rumahnya Fatimah sedang membaca Al-Quranul Karim, yaitu surat yang semua kita sudah sering mendengarkan surat ini, Taha, surat Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sungguh kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk membuat sesak kehidupan kalian. Ya, ikhwatal iman, terus didengarkan oleh Umar bin Khattab, didengarkan sampai akhirnya dia gemetar jemaah sekalian. Pedang yang dia pegang itu jatuh, tersentuh dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Memang benar, selalu saya katakan, hidayah itu datangnya dari Allah. Tapi hidayah ketika ingin diberikan kepada seseorang, itu tidak kemudian muncul begitu saja. Orang diberi hidayah kemudian bisa merasakan manisnya Islam. Ada usaha-usaha manusiawi yang pada saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula umat dipertemukan dengan saudaranya dan iparnya yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, kita ini jemaah sekalian, makanya kenapa kita ini hidup kita yashqa, ya, sumpah. Hidup kita saat ini merasa banyak masalah. Muslim ke masjid juga, tapi terkadang juga dalam kehidupan kita juga full masalah, banyak problem. Nah, salah satunya mungkin kita perlu bertanya, salah satunya kembali kepada ayat yang didengarkan oleh Umar bin Khattab, dan Umar menjadi luluh di situ. Ada ketenangan batin yang luar biasa. Al-Quranul Karim. Membaca apa? Al-Quranul Karim. Ya, tolong jemaah sekalian, jangan sampai ada di antara kita di sini yang tidak bisa baca Quran. Musibah itu. Ya, saya katakan musibah besar. Ya, jangan harap hidup kita akan tenang kalau kemudian ada di antara kita tidak pernah berinteraksi at-ta'amul ma'al Quran. InsyaAllah ini suatu hal ini saya membahas masalah pentingnya kita hidup bersama Al-Quranul Karim. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, jadi hidayah ini perlu kita cari. Salah satu yang paling real untuk bisa kita mendapatkan hidayahnya Allah, Al-Quran. Dzalikal kitabu, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, Al-Quran itu la raiba fihi, apa kata Allah? Hudan. Mana makna hudan? Hudan, apa hudan? Hidayah bagi orang yang bertakwa. InsyaAllah kalau antum terbiasa hidup dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tiada hari kita tidak pernah luput dengan Al-Quran. Tangan kita akrab dengan Al-Quran, mata kita juga akrab dengan Al-Quran, pikiran kita juga akrab untuk merenungi Al-Quran, tingkah laku kita untuk selalu mengikuti aturan Al-Quran. Niscaya kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebelumnya belum kenal dengan iman sama sekali, begitu mendengarkan Al-Quran pertama kali dibacakan oleh saudaranya dan iparnya itu, tersentuh hatinya. Nah, ini Pak yang perlu kita evaluasi. Makanya saya katakan, di saat kita mengkaji ini, ayo kita perlu ada perenungan pula dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang terjadi jamaah sekalian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, subhanallah, tiba-tiba Umar berjalan di tengah jalan jamaah sekalian, ketemulah dengan namanya Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad ini yang mengajarkan kepada ipar dan saudara perempuannya Umar Al-Quranul Karim ini jamaah sekalian. Kemudian melihat seperti itu didekati, sudah pedangnya jatuh, didekati oleh Khabbab. Kemudian diajak bicara oleh Khabbab. Kemudian sampai Umar mengatakan, setelah melihat tuntas mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh saudaranya itu, daluni ala Muhammad.
tunjukkan aku, pertemukan aku dengan Muhammad. Allahu Akbar. Fakharaja min makhbaihi wa saha, kemudian Khabbab keluar setelah mendengarkan kalimat Umar seperti itu, keluar, ya Umar, wallahi, demi Allah, inni la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, rasanya saya berharap betul, kata siapa? Kata Khabbab ini, Allah akan mengkhususkan engkau, memilih engkau. Karena kemarin kami sudah mendengar bagaimana Nabi mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan di antara dua Umar ini. Dan sepertinya engkau yang dipilih ini, wahai Umar, gitu. Ini sami'tuhu bil ams, saya mendengarkan semua itu kemarin. Nabi berdoa seperti itu. Allahumma ayyidil Islam bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkan Islam ini, agama ini di antara dua orang, ya, yang kau cintai. Siapa itu? Amr bin Hisham, Abu Jahal la'natullah alaih, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudara dengar berita begitu, langsung Umar mengatakan, wa sa'alahu Umar min fawrihi, aina ajidur Rasulul an ya Khabbab. Allahu Akbar. Dia tidak mengatakan Muhammad lagi, Pak. Di mana saya mendapatkan Rasul sekarang ya Khabbab? Di mana? Wa ajaba Khabbab, kemudian dijawab oleh Khabbab. Jemaah sekalian, Allahu Akbar. Kata Khabbab, inda Safa fi Daril Arqam ibn Abil Arqam. Tuh di Bukit Safa, di Bukit Safa, di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Saya ingin kembali lagi sedikit, Pak, ya. Ini juga sekaligus kita berbicara tentang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada waktu itu kan dakwah sangat tidak kondusif, ya. Jumlah sedikit, akomodasi juga tidak memadai, persenjataan juga tidak punya, hitung-hitung kekuatan juga tidak mampu. Yang pertama kali merespon dakwah Rasulullah adalah du'afa sahabat, orang-orang lemah di kalangan para sahabat. Yang kaya Abu Bakar, Utsman, itu dulu jamaah sekalian, itu awal-awal. Itu pun juga tidak bisa membackup secara utuh, walaupun dengan kekuatan finansial yang begitu kokoh. Di antara sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu, Nabi memahami. Makanya kita tahu dakwah itu terbagi dua pada waktu itu. Ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah, ada dakwah secara rahasia. Nah, rahasia ini ikhwatal iman, sekian tahun, 2-3 tahun Nabi ngumpet di rumahnya siapa? Arqam ibn Abil Arqam, di tengah-tengah kota Mekah. Gak main-main ini, ya. Di tengah-tengah kesibukan kayak kota Surabaya gini, jemaah sekalian. Tapi ada sekelompok orang yang kemudian mengatur strategi dakwah itu, jemaah sekalian. Karena kalau kemudian ketahuan, langsung sudah dieksekusi pada waktu itu. Nah, saya hanya ingin mengatakan, tolong kita juga harus hati-hati, Pak, ya. Di saat kita punya strategi-strategi dakwah ke depan, jangan pada semua orang kita ceritakan. Ya, ada hal-hal sampai ada istilah dalam bahasa dakwah kita itu sirriyatut tanzim, jahriyatut dakwah. Ya, tanzimnya, penataannya perlu dirahasiakan. Tapi urusan dakwahnya keluar harus jahriyah. Namanya dakwah ngajak ini, Pak, enggak ada sembunyi-sembunyi. Kita saat ini jemaah sekalian, alhamdulillah, negeri kita ini negeri yang sangat, antum teriak-teriak, tidak ada orang ganggu kita. Sampai radio ini live, Pak, ya. Live. Ini kalau saya salah, Pak, tidak bisa diulangi lagi, tidak bisa tidak bisa di sorting, ya, di sorting tidak bisa di istilahnya itu, diedit, tidak bisa diedit, jemaah sekalian. Mana tukang radionya di sini, jemaah sekalian? Mudah-mudahan, Pak, kajian saya di sini tidak menimbulkan fitnah, ya. Repot memang live begini, Pak. Kalau kita tidak kokoh betul dari secara keilmuan, agak ngeri, jemaah sekalian. Nah, saudara sekalian, subhanallah, dakwah jahriyah.
Semua orang bisa mendengarkan kajian ini jemaah sekalian. Tidak perlu ditutup-tutupi. Cuma strategi ke depan mau apa, itu tidak semua orang harus bisa memahami. Harus itu jemaah sekalian. Ila yaumil qiyamah itu harus ada bab-bab seperti itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, balik lagi kepada Umar Ibnu Khattab, saya hanya mengambil ibrahnya saja jemaah sekalian. Kemudian wa madha Umar ila Daril Arqam. Kemudian Umar, Pak, saudara jemaah sekalian, para pendengar di rumah, datang ke rumahnya Arqam. Fa kharaja ilaihi Rasul. Ketika tahu Umar datang, semua pada gemetar, Pak. Sebab ini ketika masa jahiliyahnya dua Umar ini, yang satu Amr, yang satu Umar ini luar biasa kebenciannya kepada agama ini. Tiba-tiba datang Umar dengan mata yang sudah membengkak, menangis ingin segera berjumpa dengan Rasulullah. Dan Rasul keluar, Pak, menunjukkan pribadinya, keberaniannya. Di mana semua sahabat pada takut terjadi apa-apa, Nabi keluar. Wa akhadha bi majami'i thabihi wa hamamil sayf, dan dipegang oleh Nabi kerah bajunya itu, kemudian pedangnya pun juga dipegang, diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma anta muntahiyan ya Umar hatta yunzil. Kok lompat-lompat ini, Pak? Ini gagap teknologi ya begini. Ya. Ini mendengarkan di rumah bingung nih, Pak. Amma anta ya Umar, amma anta muntahiyan ya Umar hatta yanzilullahu bika min al-khizyi wal nikal. Ma anzala bil Walid bil Mughirah. Allahumma hadha Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal ad-din bi Umar bin Khattab. Diperkuat lagi oleh Nabi. Jadi begini, seorang pemimpin itu, Pak, saudara, kalau ngelihat kaumnya, umatnya sudah mulai menciut, jangan ikut menciut pula gitu. Ya. Kayak Mujahidin ini, Pak, ya. Oh, mau bangun. Tiba-tiba terus gimana? Kalau ketuanya bilang gimana, nggak maju-maju ini. Bismillah, Allah barakatillah gitu. Harus menyemangati jemaah sekalian gitu. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang menakutkan, mencekam gitu. Seorang pemimpin harus tampil untuk kemudian mengangkat maknawiyah para sahabat ini jemaah sekalian gitu. Maknawiyah umatnya gitu. Ya, dan Rasul langsung tampil dan dipegang Umar gitu, karena dia paham betul, Nabi sudah yakin betul doanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Faqala Umar, asyhadu annaka Rasulullah. Allahu akbar. Kami bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau adalah memang utusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara sekalian, Allahu akbar. Wa bi islamihi, dengan Islamnya Umar ini, zahara al-Islam fi Makkah. إذ قال للرسول صلى الله عليه وسلم في ذي الأرقام والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا تخرجن ولا نخرجن معك. Ayo kita keluar ya Rasulullah, engkau harus keluar dan kami akan keluar bersamamu. Tidak perlu takut-takut lagi, tidak usah ngumpet-ngumpet lagi, kata Umar. Ini Umar, Pak, yang sekian tahun ngumpet-ngumpet, begitu Umar masuk Islam langsung ingin menunjukkan dirinya Umar gitu. Keluar ya Rasulullah, engkau harus keluar dan kami akan bersamamu keluar di rumah ini gitu. Wa kharajal muslimun wa ma'ahum Umar. Kemudian keluarlah kaum muslimin, ya, para sahabat, dan bersama mereka Umar bin Khattab. Wa dakhalu al-Masjidil Haram, kemudian masuk ke Masjidil Haram. Wa sallu haula al-Ka'bah, dan para sahabat sudah mulai berani salat di Ka'bah. Duna an taj'alu Quraisy ala i'tiradihim aw man'ihim, tanpa ada penghalang sedikit pun. Kenapa? Umar di depan jamaah sekalian gitu. Ya, lidzalika Sammahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, Pak, Nabi langsung memberikan nama julukan kepada Umar apa? Al-Faruq. Ya, yang tegas, yang bisa membedakan. Li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil, karena Allah telah memberikan kemampuan kepada Umar untuk membedakan mana hak, mana batil. Tak takut-takut lagi jamaah sekalian. Saudara, kita sekarang sedikit ingin saya bahas tentang ketegaran lisan Umar bin Khattab, yang kemudian dikenal dengan lisanul haq. Ya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan kebenaran jamaah sekalian. Pertama, Umar ini ma'asyar muslimin ahadul asyarah al-mubasyirin bil jannah. Termasuk satu sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga gitu. Ya Allah, enak ya, Pak, ya. Dijamin masuk surga tanpa hisab.
Itu jelas di kalangan sahabat itu ada 10. Satu lagi tambahan, yaitu ketika Nabi ditanyain oleh Uqasyah, ya Allah, ya Rasulullah, ya, tolong doakan kami, mudah-mudahan kami masuk menjadi penghuni surga. Anta minhum, engkau bagian dari mereka gitu. Ini Uqasyah, Pak. Yang kemudian, tapi juga ada hadis yang menakjubkan buat kita pula, ma'asyiral muslimin, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini termasuk pada hadis ini. Nanti pada hari kiamat juga, kata Nabi, ada dari umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Wah. Sampean harus optimis di sini, Pak. Pingin ya mas kalian? Pingin tidak? Nah, kalau pingin, lanjutkan hadisnya itu. Ada syaratnya kata Nabi. Ya, humul ladzina la yarqun. Itulah orang-orang yang tidak suka main jampi-jampi, tidak suka jadi dukun, tidak menjadi paranormal. Apalagi nih Pak? Ya, yarqun dari kata-kata ruqyah, tidak suka bermain ruqyah, tapi ruqyah ghairu syar'iyyah maksudnya jemaah sekalian. Kalau antum baca hadisnya itu ruqyah ghairu syar'iyyah, ruqyah ini kan jampi-jampi Pak. Umat kami mulutnya tapi tidak ada dalilnya gitu. Dukun. Ini dukun paranormal, ya sudah, kalau sudah pernah jadi dukun, jangan harap dia itu kemudian bisa masuk kepada 70 orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang jemaah sekalian. Wala yastarqun, yang kedua, tidak hobi mendatangi dukun. Memang tidak jadi dukun Pak, tapi sedang datang ke dukun gitu. Pasar sepi, datang ke dukun. Ruwet sama istri, datang ke dukun. Ya Pak ya. Anak mau ujian kayak sekarang ini Pak, SNPTN Pak ya, sekarang dan besok SNPTN, supaya diterima datang ke dukun. Ya susah, tidak nyambung ini, tidak akan bisa mendapatkan baunya surga orang kayak gini jemaah sekalian itu. Wala yatatayyarun, tidak suka main tebak-tebakan. Apa tebak-tebakan ini? Ya, dulu di zaman Nabi ada namanya tiarah. Tiarah ini main burung Pak. Jadi katanya kalau orang mau bepergian itu harus melepas burung dulu gitu. Umpamanya mau ke Jakarta, lepas burung Pak. Tiba-tiba burungnya larinya ke timur Pak. Wah, ke Bangil dulu, ke arah timur dulu coba sekali. Baru kemudian ke Jakarta. Mau ke Madura Pak, sudah jelas ada Suramadu, ada apa segala macam. Lempar burungnya lari ke selatan Pak. Sambil kasih Georgia dulu, dibikin bahan oleh orang memang. Tapi karena yakinnya itu, subhanallah. Wah, terkadang ketika mengikuti begitu Pak, sukses pekerjaannya. Diuji memang oleh setannya Mas, kan supaya kita terbiasa bergantung dengan dunia klinik seperti itu. Nah, kalau sampean masih suka begitu, jangan harap. Ya, yakin kepada main tebak-tebakan begitu. Apalagi? Ya sudahlah, ini sering saya sampaikan ya. Bahkan Ustaz Hasun semua sering menyampaikan di majlis seperti ini ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Allahu akbar. Tawakalnya pol, Pak. Orang itu tawakalnya pol kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah bongkoan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tawakal kepada ilmunya, tidak bertawakal kepada pekerjaannya, tidak bertawakal kepada hartanya, tidak bertawakal kepada jabatannya, tidak bertawakal kepada anaknya yang sukses. Tidak, Pak. Halo? Tidak bertawakal kepada karirnya. La. Tawakkalna 'ala Allah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah betul-betul pasrah bongkoan, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini juga gak gampang ya. Gak gampang. Nah, saudara sekalian, balik lagi. Sebentar, balik lagi. Kok bahas ini Pak saya ini? Hah? Sebentar. Nah, ahadul mubasyirin bil jannah. Umat termasuk 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Insyaallah kita pun Pak ada peluang untuk bisa masuk surga, mengejar Umar bin Khattab, ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa itu? Yaitu tadi Pak. Jadikan kita termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tidak jadi dukun, tidak menjadi dukun, tidak suka main tebak-tebakan, dan tawakalnya
tol kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua ke surganya Allah enggak pakai hisab-hisaban, Pak. Tahu hisab, Pak? Tahu hisab? Melewati sebuah proses pengadilan. Ya, sampean nanti akan diadili oleh Allah di pesakitan seperti itu. Nauzubillah. Hakimnya Pak, ahkamul hakimin. Siapa itu? Allah, Pak. Bukan yang bisa disogok, enggak gitu ya. Ya, bukan macam KPK sekarang ini, bukan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita harus hati-hati jemaah sekalian ya. Baik. Wa min ulama'i sahaba wa zuhadihim wa zuhaduhum wa zuhadihim, mohon maaf. Umar ini juga termasuk ulamanya para sahabat. Nanti saya akan terangkan betapa Umar ini, Pak, digolongkan termasuk sahabat yang alim. Ya, karena banyak sekali nanti ayat-ayat Allah berbarengan dengan firasatnya Umar bin Khattab, mengetahui akan halal haram, ketegasannya luar biasa. Di saat yang bersamaan Umar juga zuhad. Apa zuhad ini? Zuhud. Paling zuhudnya sahabat. Unik. Orang mampu menjadi khalifah, penguasa tunggal setelah Abu Bakar As-Siddiq pada waktu. Tapi zuhud. Apa zuhud ini? Mohon maaf ya, zuhud ini jangan diartikan orang tidak hobi dunia. Saya ingin nanya, Pak, di antara kita siapa yang tidak cinta dunia di kita ini, Pak? Angkat tangan jamaah sekalian. Halo, siapa di antara kita yang tidak cinta dunia? Kita hidup di dunia kok. Diturunkan di dunia. Harus mencintai dunia. Harus. Cuma jangan mengabdi. Kalau bahasa Nabi kan ta'isa abdud dinar. Celaka orang yang mengabdi kepada dinar. Celaka orang ta'isa abdud dirhami. Celaka orang yang mengabdi kepada dirham. Dirham, Pak, hampir sama dengan dirham masalahnya ini, Pak, ya. Dirham nyerempet masalahnya. Hati-hati itu. Ya, kalau kita celaka penghamba dolar, celaka penghamba apa? Rupiah, sama. Menghamba itu tidak boleh. Mencintai harus. Sehingga ketika kita mencintai dunia ini, masing-masing kita alokasikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Maslamah mengatakan, "Laisa zuhad bi'idha'atil mal." Bukan yang dikatakan orang zahid itu, orang zuhad itu, orang zuhud itu orang yang kemudian menghambur-hamburkan kekayaannya, tidak suka dunia, tidak. Tapi zuhud itu adalah orang ayyakuna bima fi yadillah awsat bima fi yadihi. Dia meyakini bahwa apa yang ada di tangan Allah itu lebih kokoh, lebih abadi daripada apa yang ia miliki di tangannya itu. Halo, orang zuhud punya pikiran begini, Pak. Bapak punya rumah. Bapak berpikir gitu, ini rumah ini nggak akan abadi. Yang abadi apa? Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya mobil, nggak akan abadi, nggak selamanya Bapak akan pegang mobil itu. Yang abadi untuk mobilnya Allah nanti di akhirat, jemaah sekalian gitu. Kalau kita punya pikiran begitu, itu namanya zuhud, jemaah sekalian gitu. Kita sudah punya uang, Pak, banyak segala macam. Kita meyakini dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah, nggak ada apa-apanya. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan zuhud. Makanya nanti bab-bab zuhud itu, ma'asyar muslimin, subhanallah. Itu contoh-contohnya, itu adalah sahabat-sahabat aghniya'us sahabah. Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar gitu. Itu sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat pengusaha-pengusaha sukses, tapi hidupnya zuhud. Begitu nanti berbenturan dengan kepentingan agama, merembak. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yujahiduna fi sabilillahi fayaktuna wa yuqtalun. Tak gampang ini, ya akhi. Termasuk juga sahabat siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa itu, ya? Yang dia punya kebun persis itu di depan Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di belakang atau di depannya itu, ya, hadisnya itu. Dan Nabi suka, Pak. Katanya Nabi setiap masuk ke masjid selalu mampir ke kebun itu. Karena di situ ada sumurnya mengalir, jemaah sekalian gitu. Sehingga Nabi bermain-main dengan kakinya di air itu. Menikmati.
begitu suburnya, pohon kormanya sangat rindang, luar biasa gitu. Namanya Bayruha kalau tidak keliru ya, sampai dikenal di Madinah itu jemaah sekalian. Yang punya satu-satunya pengusaha sukses di situ. Kemudian turun ayat Pak kepada sahabat pada waktu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, juz yang keberapa? Juz keempat kalau tidak keliru ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allahu Akbar. Ya, tidak akan sampai kalian semua kepada kebaikan yang sebenarnya sampai kalian mau menafkahkan apa yang kalian cintai. Loh Pak, termasuk yang berbicara ini masih belum sampai Pak. Mudah-mudahan segera nanti kita bisa sampai pada posisi seperti ini gitu. Lan tanalul birra, kalian lan harfu nafyin wastiqbal, selamanya orang itu tidak akan bisa merasakan kebaikan yang sebenarnya sampai dia mau menafkahkan apa yang ia cintai gitu. Datang Pak orang ini, ya Rasulullah, ayat ini betul turun kepadamu. Iya betul. Engkau tahu ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebunku yang biasa tiap hari kau masuk di dalamnya. Sekarang kuserahkan kepadamu sebagai nafkahku, sebagai nafkahku, sebagai infakku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang ini Pak. Tidak gampang. Illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat sama kita ya. Tapi ayo Pak, kita mulai dari hal-hal kecil dulu Pak untuk bisa seperti itu. Peduli kepada sesama ya. Peduli kepada kakak adik kita yang tidak mampu, peduli kepada tetangga kanan kiri kita. Kalau ini ada, kita nanti sekali waktu kita akan terbentuk suasana seperti itu. Mungkin kemarin saya bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Masih ingat jemaah sekalian, yang kemudian ditantang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini. Saat ini dalam perang Tabuk ini akan kukalahkan Abu Bakar dalam masalah infak. Kalah terus aku dengan Abu Bakar gitu. Datang duluan Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, berapa kau berikan dalam jihad ini ya Umar? Ya Rasulullah, separuh hartaku kuberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main ya. Jadi kalau punya dua toko Pak, satu di Pasar Atom, satu di TP, tinggal pilih kau ya Rasulullah, mau ngambil TP atau ngambil apa? Pasar Atom. Saya punya dua mobil, ambil satu ya Rasulullah gitu. Saya punya dua rumah, ambil satu ya Rasulullah. Pokoknya separuh kekayaanku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar merasa Pak sudah maksimal itu. Datang sahabat yang lain sekian, sahabat yang sekian, Utsman sekian, luar biasa. Tiba-tiba datang rajul sahabiyun mutawadhi'un, sahabat yang sangat tawadhu, zu malin, yang kaya raya itu, sensitif, baka, suka menangis. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan tawadhu menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, kita bikin jihad nih, kata Nabi. Naam ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu dengan penuh bahagia ya Rasulullah. Apa yang kau berikan untuk jihad ini? Dengan penuh senyum dan tawaduknya Pak. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Dari seluruh kekayaanku, ku persembahkan untuk jihad fisabilillah ini. Halo Pak. Halo. Termasuk halo buat saya pribadi juga ini Pak ya. Iya. Bisa enggak kemudian kita mencoba apa yang kita punya gitu. Di Madura butuh sumur. Kemudian Pak, padahal gali sumur enggak banyak Pak. Mungkin 3 juta atau 4 juta, kita masih mikir Pak. Enggak mencoba untuk kemudian pasang dada kita duluan. Nih saya duluan bisa, mampu untuk mengantisipasi masa ini. Mencoba Pak. Orang lain dulu gitu. Kenapa? Ada hadisnya katanya itu. Adalu alal khair kafa'ili. Orang yang mengajak kepada kebaikan mendapatkan pahala yang sama pula gitu. Loh iya betul, mendapatkan pahala yang sama pula. Tapi kita ngasih contoh dulu jemaah sekalian. Setelah ngasih contoh baru ngajak orang, itu baru. Nyambung maksud saya jemaah sekalian ya. Ini Pak, mohon maaf ya, kalau bicara infak tidak hanya kita bicara kepada orang yang mampu saja, ma'asyiral muslimin. Antum kita semua yang kemudian ekonomi menengah ke bawah masih banyak peluang-peluang infak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Boleh jadi orang kaya itu menyumbang kepada masjid ini setiap bulannya sampai 10-20 juta. Tapi antum rutin, walaupun hanya 5.000 tiap bulan, dengan penuh keikhlasan, yaitu kemampuan maksimalnya kita, itu punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Jangan kita menganggap remehnya masalah, tapi sejauh mana keikhlasan kita dan kemampuan kita, dan kita maksimal di situ, kita berikan. Aduh Pak, kalau saya suruh bicara tentang infaknya para sahabat, ma'asyiral muslimin, sampai ada yang nangis-nangis. Ya, aku cuma punya cincin satu-satunya ya Rasulullah, terbuat dari besi. Nabi tapi tersenyum Pak. Aku cuma azan Pak, belum ya. Aku punya, ya Allah, dan semua diterima oleh Rasulullah SAW. Ayo Pak, latihan buat kita. Siapa tahu nanti kalau antum terbiasa masa kita seperti ini, siapa tahu Pak, di antara kita kemudian dijadikan pengusaha sukses nanti ke depannya. Amin, amin. Kalau tidak baca amin, tidak pengen jadi pengusaha memang Pak ya. Tidak apa-apa juga ya. Allahumma amin gitu. Siapa tahu. Tapi kalau antum terbiasa mulai sekarang berbuat seperti itu, masa sukses kita Pak, kita tetap akan istiqomah seperti itu. Kenapa? Merasa ada zuhud di kita. Apa yang saya punya ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Allahu akbar. Saudara sekalian rahimakumullah, tinggal 5 menit ini Pak ya. Baik, saya lanjutkan. Ulamanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan paling zuhudnya sahabat di kalangan sahabat-sahabat yang ada. Wada'allahu al-haqqa 'ala lisanihi idh kana al-Qur'anu yanzil muwafiqan li ra'yihi. Allah telah meletakkan al-haq, kebenaran pada lisan Umar bin Khattab. Kenapa? Setiap Quran turun selalu selaras dengan pemahaman, dengan pendapatnya Umar bin Khattab. Hampir-hampir ayat yang turun jemaah sekalian selalu itu diawali dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaqul Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali Pak, mantunya Rasulullah radhiyallahu anhu wa karramallahu, inna kunna lanara inna fil Qur'ani kalaman min kalamihi wa ra'yan min ra'yihi. Terus terang saja kata Ali, kami ini sungguh melihat bahwa di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat, beberapa ucapan yang itu adalah ucapan Umar bin Khattab sebelumnya. Begitu Pak bahasa Ali bin Abi Thalib itu. Wa ra'yan min ra'yihi, dan pendapatnya itu yaitu pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum dikomentari Nabi, Umar telah berpendapat duluan jemaah sekalian. Ini menunjukkan kecerdasan dan memang mauhibah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kama qala Abdullah bin Umar, putranya juga mengatakan, ma nazala bin nasi amrun faqalu fihi wa qala Umar. Betapa banyak perkara-perkara terjadi di masyarakat, percekcokan, permasalahan gitu, ya. Mereka mengatakan demikian, begitu Umar mengatakan begini, subhanallah, ayat turun Pak, illa nazal al-Quran biwafaqi qali Umar radhiyallahu anhu. Ya, makanya Pak, Nabi itu sampai bangga betul dengan Umar, karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikan hidayah ini kepada salah satu dua di antara dua umat yang kau cintai ini. Allah memilih Umar atas berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sampai-sampai dalam hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fima qablakum lil umam muhaddithun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Memang umat-umat sebelum kita ini ada muhaddits, perawi-perawi, juru bicara. Kalau dalam orang Nasrani Pak, ada namanya hawariyun. Dan kata Nabi, wa in yaku fi ummati, kalau di umatku itu ada yang menjadi corong penerang Islam ini, itulah Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing ini Pak punya keistimewaan ya. Ya, salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cukup ya. Kayaknya sudah mau banyak yang dengar suara adzan saya ini jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini Pak pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya semangat sebagaimana semangatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita juga diberi adalah kekuatan iman sebagaimana kokohnya iman yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita juga diberi oleh Allah rasa tawaduk dalam hidup ini sebagaimana tawaduk yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.